Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas kisah tentang Abraham, partnya yang keempat. Kalau di video-video sebelumnya, admin sudah membahas tentang kisah Abraham partnya yang pertama, tentang masa kecil Abraham, partnya yang kedua tentang Abraham mengenal Tuhan di rumah Nuh dan Sem, partnya yang ketiga tentang kisah Abraham setelah kembali dari rumah Nuh dan Sem, dan dia melawan penyembahan berhala. Maka di video kali ini, admin akan membahas part selanjutnya, yaitu partnya yang keempat, yaitu Abraham dibakar dalam api. Admin membagi video tentang Abraham dalam beberapa part karena akan sangat panjang pembahasannya. Untuk sumber informasi dari kisah ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi lainnya yang membahas tentang kisah hidup Abraham. Jadi, dalam pembahasan kisah tentang Abraham akan sedikit lebih detail daripada yang selama ini diketahui oleh orang banyak. Demikian dikisahkan. Pada hari yang terakhir Abraham di penjara, raja memerintahkan supaya semua raja, para pemuka dan gubernur dari berbagai provinsi dan orang-orang bijak datang kepadanya. Dan mereka duduk di hadapan raja. Abraham pada waktu itu masih berada di dalam rumah tahanan. Raja berkata kepada para pemuka dan orang bijak, "Sudahkah kalian dengar apa yang Abraham anak Terah perbuat kepadanya? Demikianlah dia lakukan kepadanya, dan aku memerintahkan supaya dia dibawa ke hadapanku dan dia berbicara. Hatinya tidak khawatir, juga tidak gelisah di hadapanku. Dan lihatlah, sekarang dia ditahan dalam penjara. Maka sekarang, putuskan penghakiman apa yang pantas bagi orang ini yang telah mencela raja, yang berkata-kata dan melakukan semua yang telah engkau dengar." Dan mereka semuanya menjawab raja, katanya, "Seorang yang telah mencela raja harus digantung di atas pohon. Tetapi karena dia telah melakukan semua yang dia katakan dan telah merendahkan ilah yang kita sembah, untuk itu dia harus dibakar sampai mati. Karena inilah hukum dalam hal ini. Jika berkenan kepada raja untuk melakukan ini, biarlah raja memerintahkan hamba-hambanya untuk menyalakan api siang dan malam dalam tungku perapianmu. Maka kami akan melemparkan orang ini ke dalamnya." Dan raja melakukannya. Dan dia memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka mempersiapkan api selama 3 hari 3 malam dalam tungku perapian raja yang berada di Kasdim. Maka raja memerintahkan mereka mengambil Abraham dari penjara dan membawanya keluar untuk dibakar. Kepala penjara ketika menemui Abraham dalam penjara, dia berteriak, "Abraham, apa kau hidup?" Kemudian Abraham menjawab, "Aku hidup." Dia bertanya lebih jauh, "Siapa yang membawakanmu makanan dan minuman selama berhari-hari?" Dan Abraham menjawab, "Makanan dan minuman telah diberikan kepadaku olehnya yang menguasai segala sesuatu, Elohim semua ilah dan Tuhan segala Tuan, yang sendirian melakukan keajaiban. Dia yang adalah Elohim atas Nimrod dan Elohim atas Terah dan Elohim atas seluruh bumi. Dia membagikan makanan dan minuman kepada semua makhluk. Dia melihat, tetapi dia tidak dapat dilihat. Dia ada di Shamayim di surga di atas. Dan dia hadir di semua tempat, karena dia sendiri mengawasi semua hal dan menyediakan untuk semuanya." Abraham kemudian dibawa menghadap raja. Seluruh hamba-hamba raja, para pemuka, penguasa, gubernur, dan hakim-hakim, dan seluruh penduduk negeri, kira-kira 900.000 orang berdiri di seberang perapian untuk melihat Abraham. Seluruh kaum perempuan dan anak-anak memenuhi atap-atap dan menara-menara untuk melihat apa yang akan dilakukan kepada Abraham. Dan mereka semuanya berdiri bersama-sama di kejauhan. Tidak ada seorang pun yang tertinggal yang tidak datang pada hari itu untuk melihat peristiwa itu. Ketika Abraham tiba, para ahli tenung raja dan orang-orang bijak memandang Abraham,
Dan mereka berteriak kepada raja, katanya, "Tuan kami yang berkuasa, sesungguhnya inilah orang yang kami ketahui sebagai anak yang pada saat kelahirannya sebuah bintang besar menelan 4 bintang yang telah kami beritahukan kepada raja sejak 50 tahun yang lalu. Lihatlah, sekarang ayahnya juga melanggar perintahmu dan mencemooh engkau dan membawa kepadamu seorang anak yang lain yang telah engkau bunuh." Dan ketika raja mendengar kata-kata mereka, dia amat sangat murka, dan dia memerintahkan Terah untuk dibawa ke hadapannya. Raja kemudian berkata, "Sudahkah engkau dengar apa yang dikatakan para ahli tenung? Sekarang katakan kepadaku kebenarannya, apa yang telah engkau perbuat. Jika engkau mengatakan kebenaran, engkau akan dibebaskan." Dan ketika melihat amarah raja yang sangat berkobar-kobar, Terah berkata kepada raja, "Tuanku raja, engkau telah mendengar kebenarannya, dan apa yang dikatakan para orang bijak itu benar." Maka raja berkata, "Bagaimana engkau dapat melakukan hal ini untuk melanggar perintahku dan memberikan kepadaku seorang anak yang tidak engkau peranakan dan menerima ganti rugi karena dia?" Terah menjawab raja, "Karena rasa belas kasihanku yang kuat kepada putraku pada waktu itu, dan aku mengambil anak hambaku perempuan dan aku membawa dia kepada raja." Raja berkata, "Siapa yang menyarankan kepadamu hal ini? Katakan kepadaku, jangan menyembunyikan apapun daripadaku, maka engkau tidak akan mati." Terah sangat ketakutan di hadapan raja, dan dia berkata kepada raja, "Adalah Haran, anak sulungku yang menyarankan hal ini kepadaku." Haran pada waktu Avram dilahirkan berumur 32 tahun. Namun Haran tidak menyarankan ayahnya apapun, karena Terah mengatakan hal ini kepada raja, supaya dia dapat menyelamatkan nyawanya dari raja karena dia sangat gentar. Dan raja berkata kepada Terah, "Haran anak laki-lakimu yang menyarankan kepadamu hal ini harus mati dalam api bersama-sama Avram. Karena hukuman mati ada atas dia karena memberontak melawan keinginan raja dan melakukan hal ini." Haran pada waktu itu cenderung mengikuti jalan-jalan Avram, namun dia menyimpan hal itu dalam hati. Haran berkata dalam hatinya, "Lihatlah sekarang raja telah menangkap Avram karena perbuatan yang telah Avram lakukan. Dan akan terjadi, jika Avram menang melawan raja, aku akan mengikuti dia. Namun jika raja yang menang, aku akan mengikuti raja." Ketika Terah telah mengatakan hal ini kepada raja mengenai Haran anaknya, raja memerintahkan Haran untuk ditawan bersama Avram. Mereka membawa keduanya, Avram dan Haran saudaranya, untuk melemparkan mereka ke dalam api. Dan seluruh penduduk negeri dan hamba-hamba raja dan para pemuka dan seluruh perempuan dan anak-anak ada di sana, berdiri hari itu di hadapan mereka. Hamba-hamba raja mengambil Avram dan saudaranya, dan mereka melucuti mereka dari seluruh pakaiannya, kecuali pakaian bawahan yang mereka kenakan. Mereka mengikat tangan dan kakinya dengan tali linen, dan hamba-hamba raja mengangkat mereka dan melemparkan keduanya ke dalam perapian. Avram mengangkat matanya ke langit dan berbicara, "Ya Yahweh Elohimku, engkau melihat apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang berdosa ini kepadaku." Keyakinan Avram kepada Yahweh tidak digoyahkan. Ketika para malaikat meminta izin ilahi untuk menyelamatkannya, masing-masing ingin membebaskan Abraham. Malaikat Mikael ingin membebaskannya. Malaikat Gabriel juga ingin membebaskannya. Gabriel mendekati Avram dan bertanya, "Avram, haruskah aku menyelamatkanmu dari api?" Tetapi dia menjawab, "Yahweh yang aku percayai, Elohim surga dan bumi yang akan menyelamatkan aku." Gabriel kemudian meminta kepada Elohim untuk mengizinkannya mendinginkan tungku api itu. Namun ketika Elohim melihat roh patuh Abraham, dia berfirman kepada Gabriel, "Aku adalah satu-satunya Elohim atas segalanya, dan dia adalah satu-satunya manusia yang menyatakan namaku. Maka saat ini, aku akan turun untuk menyelamatkannya. Sungguh menyenangkan bagiku untuk menyelamatkannya dari tungku api. Namun engkau, di masa yang akan datang akan menyelamatkan 3 orang dari keturunan Abraham dari perapian yang menyala-nyala." Yahweh kemudian berfirman kepada api, "Dinginlah dan bawa ketenangan kepada hambaku Avram."
Yahwe mengasihi Avram dan berbelas kasihan kepadanya, dan Yahwe turun untuk melepaskan Avram dari api dan dia tidak terbakar. Namun seluruh tali yang dengannya mereka mengikat dia terbakar. Sementara Avram tetap dan berjalan-jalan di dalam api. Tidak ada air yang dibutuhkan untuk memadamkan api. Kayu-kayu gelondongan mengeluarkan tunas, dan semua jenis kayu yang berbeda menghasilkan buah. Masing-masing pohon menghasilkan jenisnya sendiri. Saudara Avram, Haran mati ketika mereka melemparkan dia ke dalam api, dan dia terbakar menjadi abu karena hatinya tidak sempurna di hadapan Elohim. Dan orang-orang yang melemparkan dia ke dalam api, lidah api menjilat mereka dan mereka terbakar, dan 12 orang dari mereka mati. Avram berjalan di tengah-tengah api 3 hari 3 malam, dan seluruh hamba-hamba raja melihat dia berjalan-jalan di dalam api. Maka mereka datang dan memberitahu raja, katanya, "Lihatlah, kami melihat Avram berjalan di tengah-tengah api, bahkan pakaian bawahan yang dia kenakan tidak terbakar. Namun tali yang dengannya dia terikat telah terbakar." Ketika raja mendengar kata-kata mereka, hatinya tawar dan dia tidak mempercayai mereka. Jadi dia mengirim para pemuka lainnya yang setia untuk memeriksa hal ini. Dan mereka pergi dan melihatnya dan mengatakan hal itu juga kepada raja. Dan raja bangkit dan melihatnya. Dan dia melihat Avram berjalan ke sana kemari di tengah-tengah api. Dan dia melihat tubuh Haran terbakar. Dan raja amat sangat takjub. Raja memerintahkan Avram supaya dibawa keluar dari api. Dan hamba-hambanya mendekatinya untuk membawa dia keluar. Namun mereka tidak dapat, karena api itu mengitarinya, dan lidah-lidah api naik ke arah mereka dari tungku perapian. Hamba-hamba raja lari daripadanya, dan raja menghardik mereka, katanya, "Segeralah dan bawa Avram keluar dari api supaya kamu tidak mati." Maka hamba-hamba raja mendekati lagi untuk membawa Avram keluar, dan lidah api menyambar mereka dan membakar wajah mereka, sehingga 8 orang dari mereka mati. Ketika raja melihat bahwa hamba-hambanya tidak dapat mendekati api, supaya jangan terbakar, raja memanggil Avram, "Ya hamba Elohim yang ada di surga, pergilah dari tengah-tengah api dan datanglah kemari di hadapanku." Dan Avram mendengarkan perkataan raja, dan dia keluar dari api dan datang dan berdiri di hadapan raja. Ketika Avram keluar, raja dan seluruh hamba-hambanya melihat Avram datang ke hadapan raja. Dengan pakaian bawahannya masih terpasang karena itu tidak terbakar, namun tali yang dengannya dia diikat telah terbakar. Maka raja berkata kepada Avram, "Bagaimana bisa engkau tidak terbakar di dalam api?" Avram berkata kepada raja, "Elohim surga dan bumi, yang kepadanya aku percayai dan yang memiliki segalanya di dalam kuasanya, dia melepaskan aku dari perapian yang ke dalamnya engkau telah mencampakkan aku. Haran saudara Avram telah terbakar menjadi abu. Mereka mencari mayatnya dan mereka menemukannya terbakar." Haran berumur 82 tahun ketika dia mati di dalam perapian di Kasdim. Dan raja, para pemuka dan seluruh penduduk negeri melihat bahwa Avram dilepaskan dari api. Mereka datang dan bersujud kepada Avram. Maka Avram berkata kepada mereka, "Jangan bersujud kepadaku, tetapi bersujudlah kepada Elohim seluruh bumi yang menjadikan kalian, dan layanilah dia, dan hiduplah dalam jalan-jalannya, karena dialah yang melepaskan aku keluar dari dalam api ini, dan dialah yang menciptakan jiwa dan roh semua manusia, dan membentuk manusia di dalam rahim ibunya, dan yang membawanya keluar ke dalam dunia. Dialah yang akan melepaskan mereka yang percaya kepadanya dari semua penderitaan." Hal ini dipandang sangat ajaib di mata raja dan para pemuka, bahwa Avram diselamatkan dari api, tapi Haran yang telah terbakar. Raja memberikan Avram banyak persembahan dan dia memberikan 2 orang kepala pelayannya dari istana raja. Nama yang seorang Oni dan nama yang lainnya adalah Eliezer. Semua raja, para pemuka, dan hamba-hamba memberikan Avram banyak hadiah, perak dan emas, dan mutiara. Maka raja dan para pemuka melepaskannya, dan dia pergi dalam damai. Avram pergi dari hadapan raja dalam damai, dan banyak hamba-hamba raja mengikuti dia. Kira-kira 300 orang bergabung kepadanya.
Avram kembali pada hari itu dan pergi ke rumah ayahnya, dan dia dan bersama orang-orang yang mengikutinya. Avram melayani Yahweh Elohim sepanjang umur hidupnya, dan dia berjalan di dalam jalan-jalannya dan mengikuti hukumnya. Sejak hari itu dan seterusnya, Abraham mencondongkan hati anak-anak manusia untuk melayani Yahweh. Demikian sedikit informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di part selanjutnya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.